Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Tragedi keluarga. Seorang anak umur 14 tahun di tengah malam tiba-tiba mengambil pisau, menusuk leher bapaknya sampai meninggal, dan kemudian mengejar ibunya, menusuk ibunya tapi ibunya selamat. Akhirnya neneknya yang kemudian ditikam dan meninggal. Ada apa? Apakah benar karena ada bisikan maut atau ada dendam di si anak karena katanya terlalu dipaksa belajar? Inilah suatu kejadian yang menjadi pemicu bagi para ibu-ibu untuk selalu peka terhadap perilaku anaknya, terutama perubahan perilaku anaknya. Inilah Hot Room, bisikan membawa maut. Pemirsa, berita di media belakangan ini membuat jantung kita bergetar. Ada di NTB anak disabel dituduh melecehkan, memperkosa 13 wanita. Ada anak di bawah umur membunuh bapak dan neneknya. Bagaimana cara kita menghadapi agar pada saat Anda nonton tetap tenang? Caranya adalah selalu tersedia kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat Hotman Paris selama 38 tahun jadi pengacara tetap selalu terdepan. Kopi luwak hitam premium kesayangan Hotman Paris. Oh, mantap banget. Bapak Kombes Pol Ade yang membawahi TKP tentang anak di bawah umur yang membunuh orang tuanya. Boleh diceritakan kira-kira outline, garis besar kejadiannya dan motifnya apa? Jadi berawal dari adanya laporan masyarakat pada dini hari jam 1.30 bahwa ada peristiwa pembunuhan di Komplek Bona Indah, di mana saat itu masih dilakukan pengejaran oleh Satpam pelakunya. Kemudian anggota berangkat ke TKP, ditemukan ada 2 orang korban yang sudah meninggal dunia bersimbah darah di dalam rumah di lantai 1. Kemudian yang satu lagi di luar rumah itu adalah korban ibunya yang dilakukan oleh seorang anak. Dan pada saat malam itu akhirnya sang anak dapat diamankan, di security dan ditangkap. Dari hasil pemeriksaan kami, dari hasil CCTV dan kejadian di rumah, kemudian juga kita lihat dari sidik jari, memang sang anak lah yang melakukannya pada malam hari tersebut. Kemudian juga kita lakukan olah TKP ulang, melakukan pemeriksaan saksi. Kemudian kami juga sangat berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan terhadap si anak. Karena anak tersebut berdasarkan peradilan anak Undang-Undang Nomor 11 2012, ya kita harus menggunakan pendampingan dari Bapas. Kemudian kemarin kita koordinasi dengan suku Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian juga kita hadirkan saksi yang mendampingi pada saat pemeriksaan itu dari Apsifor. Pengakuan anak apa? Untuk pengakuan anak pada saat tersebut dia malam mendapatkan bisikan, dia tidak bisa tidur, tiba-tiba dia harus melakukan hal tersebut. Bisikannya? Iya, mendapatkan bisikan yang berawal dia terlalu banyak pikiran. Kenapa? Dia bilang beban pikiran karena dia sering dicurhati oleh ibunya tentang dicurhati oleh ibu ya masalah keluarga, tapi tidak masalah yang berat, yang ringan. Apa bukan karena terlalu disuruh belajar, bukan? Ada dia anak yang rajin, dia suruh belajar. Memang kalau kita lihat di TKP saat itu kondisi rumah ya, kalau kita lihat kondisi rumahnya sih sangat menengah lah ya, ke atas Ada 1 TV, tapi si anak untuk bermain HP itu dibatasi. Kami sudah cek juga isi handphonenya itu tidak ada aplikasi permainan yang mengarah ke hal-hal yang aneh atau kekerasan. Di rumah pun kita nemukan bahwa kalau anak itu mengisi waktu luangnya, anak AP ini hanya dengan menggambar, kemudian menonton YouTube ada, kemudian komunikasi dengan teman-temannya masih lancar dan sangat normal. Jadi kesimpulan sementara apa kira-kira? Apa
tekanan kejiwaan atau yang bisikan atau apa? Kesimpulan sementara. Sementara mungkin yang bersangkutan ya dalam kondisi psikis ada tekanan, tapi itu kita tunggu hasil resmi dari para psikolog. Jadi lebih mengarah forensik kepada tekanan orang tua atau? Nah, itu belum dapat kami simpulkan. Gitu. Mungkin nanti bersama-sama dengan psikologi forensik itu bisa ditemukan. Kami hanya mengumpulkan dari barang bukti, melihat kondisi handphonenya. Untuk motifnya hingga saat ini masih dipelajari oleh. Dan si anak sekarang dia apa? Diamankan, ditahan? Anak saat ini diamankan di rumah aman yang ada di wilayah Jakarta Selatan, agar dia tidak melakukan hal yang mungkin saat ini dia juga dalam tekanan, ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif terhadap peristiwa ini. Kondisi ibunya? Ibunya masih di rumah sakit saat ini, masih belum bisa diambil keterangan. Kemarin kami sudah coba kirimkan tim untuk membesuk, untuk dapat lakukan wawancara, tapi masih dibatasi karena. Apa anaknya sudah tahu bahwa dia membunuh? Dia sudah sadar nggak bahwa dia membunuh bapak dan neneknya? Anak tersebut sudah sadar dan sangat menyatakan menyesal. Berkali-kali dia nyatakan menyesal. Bahkan pada saat itu kita wawancara dengan Ibu Menteri, yang bersangkutan mengatakan saya siap untuk berbicara kepada anak-anak Indonesia, jangan seperti saya. Demikian dia sampaikan. Apakah akan dilakukan penahanan jangka panjang belum tahu ya? Untuk penahanan tentu kita mengikuti aturan pada peradilan anak. Begitu. Itu maksimal kami dalam jangka waktu 18 hari sudah bisa menyerahkan berkas tersebut kepada kejaksaan. Oke, para pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.